Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang setia terhadap janjinya dalam hidup kita. Pagi hari ini bersama sebelum kita memasuki hari yang baru, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya berikan judul Tuhan yang berkuasa. Sebagai ayat yang saya akan bawakan yaitu Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bersyukur kita punya Allah yang setia. Dia setia terhadap janjinya dan janjinya itu ya dan amin buat setiap kita anak-anak Tuhan yang mau tetap terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada orang pilihannya yaitu Israel. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Sekalipun Israel pernah menolak Tuhan sehingga dia harus dibuang ke Babel dan hidup di dalam tawanan bangsa Babel, tetapi Tuhan tetap selalu mengingat bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan, Tuhan juga memberikan janjinya dalam hidup kita untuk selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam ayat yang sudah kita baca, ada beberapa hal atau prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu di sana dikatakan jangan takut. Kita tidak boleh takut. Kalau dulu mungkin manusia hidup di dalam damai, tetapi ketika manusia berdosa, manusia mulai takut. Tetapi bersyukur kita punya Allah yang setia. Walaupun manusia berdosa, di sana dikatakan dalam Roma 5 ayat 8, di sana dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita sebagai orang berdosa, Yesus dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan dia rela berikan nyawanya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Dosa seringkali menggagalkan rencana Allah, tetapi Allah, dia adalah Allah yang setia, bahkan dia mau mati ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa kita tidak perlu takut. Kalau kita melihat kisah dalam Matius 14 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kisah dalam Alkitab yang sudah banyak kita tahu di mana murid-murid pada saat itu sedang menyeberang ke Danau Galilea. Dan pada saat itu ada badai datang, ada angin ribut datang. Sekalipun murid-murid setiap harinya hidup bersama-sama dengan Yesus, tetapi ketika hadapi badai gelombang, murid-murid menjadi takut. Tetapi ketika badai itu datang, Yesus pun ada bersama-sama dengan mereka. Dan dia katakan kepada danau itu, redalah, tenanglah. Dan badai itu menjadi tenang, badai itu menjadi reda. Ketika kita izinkan Yesus tinggal dalam hidup kita, badai apapun yang datang dalam hidup kita, dia Allah yang selalu berjanji bahwa sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Bahkan Roma 8 ayat 31 di sana dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi bersyukur pagi hari ini Allah selalu ada di pihak kita, dia yang selalu membela kehidupan kita. Yang kedua yaitu jangan bimbang. Allah dia berkuasa atas apapun, bahkan dunia dan seisinya dia yang ciptakan. Dia adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Orang yang bimbang adalah seperti orang yang diambing-ambingkan, seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Yakobus 1 ayat 6 di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Bila kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah kita yang berdaulat atas hidup kita, yang menuntun hidup kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali kita bimbang. Yang ketiga, Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita dalam kondisi dan keadaan terburuk sekalipun. Tuhan berjanji akan menolong dan meneguhkan kita. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Di sini kita melihat bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Yang keempat, Tuhan memegang kita dan membawa kepada kemenangan. Sesulit apapun kehidupan kita, pada akhirnya Tuhan pasti akan janjikan kemenangan yang terutama yaitu atas dosa dan kematian kekal. Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang setia, sekalipun ada kalanya kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Oleh sebab itu tetap berdirilah teguh, jangan takut, jangan bimbang, dan tetap percaya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta atas kehidupan kita, dan Dia akan terus berikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan selalu beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu boleh datang dalam hidup kami. Ajar kepada setiap kami untuk tetap kami percaya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak takut, kami tidak bimbang karena Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau yang menilik setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka hadapi, kami mau tetap terus andalkan Engkau dalam hidup kami. Berkati gereja COTW yang ada, dari Bapak Gembala, para staf diaken yang ada, setiap umat-umat Tuhan yang ada. Biarlah hari-hari ini iman kami makin teguh di dalam Engkau. Berkati bangsa kami, terus berikan pemulihan atas bangsa kami, buat kota kami, keamanan Tuhan terus Engkau limpahkan atas kota kami, juga bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuki hari yang baru. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang berkuasa itu selalu beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau alaskan doa kami dan kami mau masuki hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.